Saudara-saudariku yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat jumpa kembali dalam Renungan Harian MSC Provinsi Indonesia pada hari ini tanggal 9 November 2022 bersama saya Romo Aba MSC. Pada hari ini gereja merayakan pesta pemberkatan Basilika Santo Yohanes Pembaptis di Lateran. Berdirinya basilika ini seakan menandai kemenangan kemartiran. Setelah perjuangan gereja kurang lebih 3 abad yang meninggalkan jejak ratusan martir, Basilika Santo Yohanes Lateran menjadi angin segar bagi perkembangan kekristenan. Pesta pemberkatan ini dirayakan di seluruh gereja Katolik sebagai tanda hormat dan sebagai tanda persatuan gereja-gereja dengan tahta Santo Petrus. Basilika ini disebut sebagai induk dan kepala semua gereja di Roma maupun di seluruh dunia. Nah, saudara-saudariku sekalian, pada pesta pentahbisan Basilika Santo Yohanes Lateran ini kita diajak untuk melihat nubuat dari Nabi Yehezkiel menyangkut bait suci. Dinyatakan bahwa ada air yang mengalir keluar dari bait suci. Air itu memberi kesuburan dan membawa kehidupan. Kemanapun air itu mengalir, kesejahteraan menjadi dampaknya. Nubuat Nabi Yehezkiel ini bagi saya harus menjadi keyakinan dan harus menjadi prinsip dasar dalam memahami arah gerak gereja. Panggilan utama gereja adalah membawa kesegaran, membawa kesejukan, membawa kehidupan. Kristus ada untuk memberikan keselamatan. Kristus ada untuk membawa warta menyangkut kehidupan. Namun saudara-saudariku, jika kita mengkaji lebih dalam, kita harus jujur mengatakan bahwa banyak orang Kristen mulai tidak percaya diri dengan kekristenannya. Banyak orang Kristen mulai tidak percaya dengan daya hidup Kristus. Banyak orang Kristen takut memperlihatkan keimanannya. Banyak orang Kristen malu diketahui, malu dikenal sebagai murid Yesus. Banyak orang Kristen merelativir keyakinan iman bahwa keselamatan hanya bisa dikerjakan oleh Kristus. Banyak orang Kristen mulai berpikir, tanpa Kristus orang juga bisa selamat. Padahal adalah sebuah kemustahilan orang bisa selamat tanpa Kristus. Akibat dari pergeseran ini adalah banyak dari kita yang menyandang identitas murid Kristus tetapi mandul, tetapi tidak berbuah, tidak produktif. Terlihat beragama, terlihat beriman, tapi isinya bisnis kepentingan. Sekedar cari kesehatan, sekedar cari jaminan karir, cari kepastian jodoh, cari perlindungan atas urusan bisnis dan sejenis itu. Beriman tidak lagi menjadi ruang relasi dengan Kristus, tetapi beriman sekedar menjadi ruang relasi dengan diri sendiri. Kristus bukan lagi pokok, bukan lagi fokusnya. Kristus hanya menjadi sarana atau sekedar alat saja. Suasana ini menjadi mirip dengan apa yang terjadi pada kumpulan orang yang berdagang di areal bait Allah yang kemudian diusir oleh Yesus. Saudara-saudari, maka tidak heran kalau identitas kekristenan kemudian tidak memberi dampak banyak bagi kehidupan di sekitarnya. Melalui renungan pada hari ini saya ingin mengajak, mari kita semua kembali sadar bahwa panggilan kita sebagai anggota gereja adalah bukan untuk mencari kesegaran, tetapi untuk membawa kesegaran. Kita dipanggil untuk memberi dan membawa kehidupan, dan bukannya justru cari hidup. Kita dipanggil untuk memperlihatkan dan menghadirkan keselamatan, dan bukannya mencari-cari keselamatan. Orang Kristen yang sibuk dengan dirinya sendiri tidak akan bisa menjadi saluran rahmat gereja bagi dunia. Saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati kita semua.